salah satu syarat berthariqah, suluk kepada Allah adalah suhbah. As-suhbatu aslun kabirun fi suluki ilallahi ta'ala. Karena suhbah itu adalah pokok atau pondasi yang sangat besar di dalam suluk atau di dalam menempuh perjalanan makrifat kepada Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluh. Suhbah itu mempererat hubungan antara murid dengan guru atau murid kepada murid. Mengingat perjalanan seseorang untuk makrifat kepada Allah itu sangat jauh. Perjalanan seorang hamba untuk menjadi hamba yang diridhoi, abdan mardiyah, min alami sufla ila alamil ulya, dari alam yang rendah ke alam yang lebih tinggi. Nah, di perjalanan seseorang itu untuk makrifat kepada Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluh, yaitu menempuh perjalanan dari satu alam yang satu ke alam yang lain. Dari alam mulki wa syahadah ke alam malakut. Karena jalanannya sangat jauh, sangat sulit, maka di dalam perjalanan itu dibutuhkan suhbah. Ya, dalam arti umumnya yaitu teman. Kenapa? Selain berjalan untuk makrifat kepada Allah itu banyak rintangannya, banyak halangannya, banyak ujiannya, cobaan dan jebakan, maka seorang salik itu perlu petunjuk. Perlu adanya arahan. Perlu adanya bimbingan dari orang yang pernah menjalani suluk tersebut. Dan orang tersebut telah berhasil. Siapa? Beliau adalah guru mursyid. Nah, ini jadi petunjuknya, arahannya, bimbingannya kita butuhkan. Karena di dalam sohbah itu ada yang istilahnya ijtima, istima, ittiba. Ketika kita suhbah, kita datang kepada seorang guru mursyid, kita duduk bersama guru mursyid, maka kita mendengarkan. Mendengarkan bimbingan, mendengarkan arahan, mendengarkan petunjuk. Mendengarkan nasihat. Agar supaya kita berhasil ma'rifat atau suluk kepada Allah. Tapi suhbah ini pun tidak kepada guru mursyid saja. Mungkin suhbah itu ada dua. Ada suhbah kubro, ada suhbah kubro. Kita sebagai murid, sebagai salik, butuh juga suhbah kepada murid. Saling mengunjungi ikhwan terhadap ikhwan, akhwat terhadap akhwat, saling silaturahmi. Apabila ada yang kurang, bisa saling nasihat, menasehati. Ada yang salah, saling mengingatkan. Saling tukar pendapat kepada sesama ikhwan, kepada sesama akhwat.
silaturahminya seorang ikhwan kepada ikhwan, seorang akhwat kepada akhwatnya di sini. Bukan untuk ngerumpi, tapi untuk memecahkan masalah-masalah dalam suluk, dalam ma'rifat kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menunjukkan dalam petunjuk umumnya, anna Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam qala, sesungguhnya Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innama mathul jalisi salih wa jalisi su' kahamil miski wa nafihil kir. Fahamil miski imma ayuh ziyaka wa imma antab ta'a minhu. Jadi perumpamaan teman yang soleh dan teman yang jahat. Ya, awas. Sohbah itu pun harus pilih-pilih kepada teman. Jangan sembarangan berteman, jangan sembarangan suhbah. Kata Nabi seperti itu, perumpamaan teman yang soleh dan teman yang jahat. Kalau teman yang soleh seperti orang yang membawa minyak wangi kasturi. Ketika kita bergaul dengan tukang minyak wangi, kalau kita tidak diolesin minyak wangi, paling tidak harumnya kita dapatkan. Tapi kalau teman ya, teman yang jelek, seperti orang yang meniup api. Ketika api itu ditiup, kalau kita tidak kena barahnya, minimal kita kena panasnya. Nah, ini suhbah juga dipilih-pilih. Ya. Teman yang mana yang bisa kita ajak bermusyawarah. Teman yang mana yang kita bisa ajak saling menasehati. Bukan teman ketika kita kumpul, justru kita ngerumpi yang merusak amal ibadah kita. Jangan sampai. Ya. Jadi, kalau kita bersuhbah, berteman kepada orang yang soleh, maka kita akan lurus dalam suluk kepada Allah. Karena yang namanya mendekat kepada Allah itu butuh kawan. Sebagian ulama juga berkata, bertemanlah kepada orang yang keadaannya membangkitkan dirimu untuk beribadah kepada Allah. Nih. Jadi teman yang harus kita pilih itu adalah teman yang dapat membangkitkan diri kita untuk beribadah kepada Allah. Nah, yaitu orang yang apabila kita melihat saja kita. Melihat orang yang kita lihat. Melihat orang yang kita suhbain. Yang kita temenin. Nah, cuma melihat keadaan saja, kita bisa ingat kepada Allah. Ketika kita suhbah ke pengertian Guru Agung, jangankan sudah bertemu, baru sampai di depan pintunya saja, kita sudah ingat kepada Allah. Apalagi setelah kita bertemu dengan pengertian Guru Agung. Hati kita bergetar. Hati kita ingat kepada Allah. Nah, nih teman yang begini, suhbah kepada orang yang begini, yang harus kita kerjakan. Yang harus kita selalu dekati. Jangan kita tinggalkan. Sebab jarang sekali orang yang dapat menggetarkan kalbu kita ingat kepada Allah hanya dengan melihatnya saja.
Jadi kenapa? Sebab orang yang menggetarkan hati kita ketika kita melihat, belum mendengar ucapannya, belum mendengar nasihatnya, baru melihat saja, kita sudah ingat kepada Allah. Masalah kita hilang, kecintaan kepada dunia hilang. Jadi ketika kita menyukai pangkat, menyukai harta, menyukai dunia, kita duduk bersamanya. Kita menjadi cinta kepada akhir. Ketika kita malas beribadah, menjadi semangat kita beribadah. Ketika kita bermaksiat kepada Allah, bertemu kepada guru mursyid, bertemu kepada teman yang dapat menggetarkan hati kita, maka kita menyesal dan cepat bertobat kepada Allah. Jadi ucapannya, tatapannya, gerak badannya dapat menggetarkan hati kita. Sehingga kita selalu ingat kepada Allah, zikir kepada Allah. Ini kenapa dibutuhkan suhbah. Dibutuhkan kita duduk bareng dengan guru mursyid. Duduk bareng dengan ikhwan. Duduk bareng dengan akhwat. Agar supaya hati kita bergetar. Ingat kepada Allah. Ketika tidak mengerti satu permasalahan, maka kita bisa bermusyawarah, bisa bertanya kepada teman-teman kita, bagaimana cara berzikir dengan baik. Kita pun mendapat ajaran dari guru mursyid, maka kita istimak. Kita dengarkan nasihatnya, kita dengarkan kalam-kalam sucinya. Ini yang menjadi motivasi kita untuk terus berzikir kepada Allah. Sangat berbeda orang yang sering suhbah dengan orang yang tidak pernah suhbah kepada guru mursyid ataupun kepada ikhwan atau kepada akhwat. Ketika dia berzikir, ketika dia melakukan, mengerjakan amaliyah mursyid, sungguh berbeda. Orang yang sering suhbah dan orang yang tidak pernah suhbah. Kesemangatannya pun beda. Ini adanya ijtima, adanya istima, adanya ittiba kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Karena kita juga di sini sedang manakib online di Al-Hanid. Berkah segalanya semuanya selamanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa minkum wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.